Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa audiens semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah organisasi, Supply Chain Management, yang biasa disingkat dengan SCM dan dikenal dengan sebutan manajemen rantai pasok. SCM membahas mengenai bagaimana mengelola rantai pasok pada sebuah organisasi, terutama di era persaingan pasar yang demikian ketat, di mana ICT dan networking menjadi bagian penting dari rantai pasok global. SCM memberikan gambaran mengenai pentingnya logistik di dalam rantai pasok dan juga bagaimana suatu usaha dapat menciptakan sustainable competitive advantage melalui rantai nilai yang efisien dan efektif dalam mengkreasi nilai-nilai terkait dengan kebutuhan pasar atau konsumen yang berkembang dinamis. Ciri manajemen rantai pasok yang baik memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, planning, kedua, procurement, ketiga, proses produksi, dan keempat, marketing dan distribusi. Rumah Mokaf Indonesia merupakan suatu social enterprise yang berawal dari kepedulian terhadap kesejahteraan petani singkong di Banjarnegara. Rumah Mokaf Indonesia mengolah singkong menjadi produk mokaf atau modified cassava flour sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah untuk produk olahan singkong dan daya tawar petani singkong. Yang menjadi pembeda Rumah Mokaf yaitu menggunakan konsep pertanian organik. Rumah Mokaf melakukan edukasi dengan cara inovasi produk turunan agar dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa mokaf layak dijadikan pengganti tepung terigu. Hal ini dapat meyakinkan masyarakat karena rasanya lebih enak daripada tepung terigu dan juga tentunya lebih sehat. Salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Pertama, planning. Sebuah bisnis yang baik memerlukan strategi dalam menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Strategi tersebut adalah STP, segmentasi, target, dan positioning. Rumah Mokaf Indonesia memiliki target diantaranya adalah penderita autis, bayi, dan balita, masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat, penderita diabetes karena produk ini rendah indeks glikemik. 2. Procurement. Selanjutnya, sebuah bisnis harus memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses Rumah Mokaf Indonesia menggunakan singkong organik sebagai bahan baku yang mereka gunakan dalam proses produksi langsung dari mitra-mitra petani Rumah Mokaf Indonesia. Rumah Mokaf dapat menghasilkan minimal 30 ton mokaf yang diolah menjadi berbagai produk turunan, diantaranya tepung mokaf, vegan cookies, tepung premix, healthy sugar, dan veggie noodles. Sehingga sampai saat ini terdapat 35 produk turunan yang dikembangkan. 3. Proses produksi. Rumah Mokaf Indonesia menggabungkan sosial dengan bisnis menjadi sosiopreneur, sehingga dalam proses produksi Rumah Mokaf Indonesia membentuk 3 klaster. Pertama, petani singkong. Rumah Mokaf Indonesia mendampingi petani yang sudah bertahun-tahun menanam singkong agar menghasilkan singkong terbaik dengan integrated farming. 2. Ibu-ibu pengrajin mokaf yang diberdayakan untuk mengupas, memotong, merendam, dan mengeringkan singkong. Ketiga,
anak-anak muda yang mau totalitas mendampingi dan mengembangkan Rumah Mokaf Indonesia, branding, packaging, pengemasan, inovasi produk turunan, sertifikasi, bahkan mendampingi petani dan pengrajin untuk quality control. 4. Marketing dan distribusi. Rumah Mokaf Indonesia menggabungkan pemasaran dan distribusi secara konvensional dan digital. Rumah Mokaf Indonesia bekerja sama dengan lebih dari 300 kerabat rumah mokaf. Rumah Mokaf Indonesia melakukan pemasaran di berbagai platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Rumah Mokaf Indonesia tersedia di dalam berbagai platform digital, di antaranya Tokopedia dan Shopee. Tidak hanya mendistribusikan produknya di Indonesia, Rumah Mokaf Indonesia telah melakukan ekspor produk rumah mokaf ke berbagai negara.